Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Rati, belajar di kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Materi pokok kita hari ini yang pertama, pokok pikiran atau ide pokok. Yang kedua, hewan vertebrata. Dan yang ketiga, gambar cerita. Ya, kita masuk ke pertama ya, pokok pikiran atau ide pokok. Apa itu pokok pikiran dan ide pokok? Ya, pokok pikiran atau ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, cara menentukan pokok pikiran dan ide pokok yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan. Yang kedua, menentukan kalimat utama tiap paragraf. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, dan campuran ya. Campuran itu di awal dan di akhir. Yang ketiga, menentukan isi bahasan dari kalimat utama yang bisa dijadikan pokok pikiran atau ide pokok ya. Nah, yang kedua, kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Nah, kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf ya. Nah, kita sekarang masuk ke hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya ya. Nah, beberapa hewan vertebrata ada 5 ya. Yang pertama, Pisces. Pisces yaitu hewan yang dapat hidup di air. Salah satu contohnya apa yang bisa hidup di air? Ya, ikan ya. Yang kedua, amfibia. Amfibia itu adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibia apa? Katak ya. Nah, yang ketiga, reptilia. Apa itu reptilia? Reptilia yaitu hewan melata yang memiliki sisik untuk melindungi tubuhnya ya. Contoh hewan reptilia adalah ular ya. Salah satu contohnya ular. Nah, yang keempat, apes. Apes itu adalah hewan yang tubuhnya penuh ditutupi oleh bulu ya. Salah satu contoh hewan apes yaitu burung ya. Nah, yang kelima itu mamalia. Mamalia yaitu hewan yang menyusui anaknya. Salah satu contoh hewan mamalia apa? Ya, adalah sapi ya. Nah, kita masuk ke gambar cerita. Ada yang tahu apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung cerita ya. Nah, di sini ada ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama, memiliki unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik di sini yaitu ada tokohnya, ada alurnya, ada wataknya ya. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu bahasa percakapan. Nah, di dalam gambar cerita biasanya bahasa percakapan yang digunakan yaitu bahasa sehari-hari ya. Nah, ciri yang ketiga yaitu memiliki panel yang proporsional. Ya, panel proporsional di sini yaitu biasanya gambar ceritanya berbentuk kotak-kotak yang sejajar ya, gitu. Nah, yang keempat terdapat tipografi ya. Tipografi di sini yaitu di dalam gambar ceritanya yaitu ada emoticon misalnya gambar sedih atau gambar ceria gitu atau gambar senang, lagi gembira seperti itu ya. Nah, yang kelima menceritakan kepahlawanan. Biasanya gambar cerita itu menceritakan tentang kepahlawanan. Nah, ciri yang keenam adalah memiliki balon kata ya. Balon kata itu seperti bisa berbentuk awan atau berbentuk elip ya. Nah, balon kata itu biasanya berisikan
percakapan ya, teks percakapan. Nah, yang ketujuh, ciri yang ketujuh adalah terdapat penggunaan watak ya, penggunaan watak. Jadi di situ ada wataknya, ada ceritanya. Tokoh ini wataknya apa? Apakah baik, apakah jahat? Nah, seperti itu. Nah, ciri yang terakhir yaitu ciri yang ke-8 yaitu terdapat humor. Ya, gambar cerita di sini ciri terdapat humor itu yaitu ada bercandanya gitu ya. Ada cerita lucu di situ ya. Nah, terus fungsi gambar cerita itu apa? Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas alur dan untuk mengetahui isi cerita atau memperjelas isi pesan gambar cerita itu ya. Nah, tuh, contoh cerita bergambar yaitu gambar ilustrasi ya. Nah, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi, apa itu gambar ilustrasi? Ada yang tahu? Ya, gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi bacaan atau cerita ya, gambar yang mengandung isi bacaan atau teks ya. Nah, ragam gambar ilustrasi ya, ragam gambar ilustrasi itu contohnya yang pertama ada cerita bergambar, yang kedua komik, yang ketiga pamflet, yang keempat karikatur, yang kelima kartun, yang keenam cover ya. Nah, itu. Terus kita ke langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, persiapkan bahan dan alatnya ya. Untuk membuat gambar ilustrasi, persiapkan bahan dan alatnya apa saja ya. Nah, yang kedua, penentuan tema. Tema apa yang akan kita membuat gambar ilustrasi. Yang ketiga, pembuatan sketsa. Jadi dibuat dulu sketsanya ya. Nah, yang terakhir adalah penyempurnaan gambar ya. Nah, sampai di sini materi pokok kita hari ini, pembahasan belajar kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih.